Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Amin. Semua sehat ya. Tema renungan sekolah minggu kita hari ini adalah Raja Daud berbuat dosa. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-11. Oke adik-adik, yuk Alkitabnya dibuka dan dibaca dulu ya. Dibaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong dibacakan mama ya. Oke, sementara ini adik-adik membaca, Kak Roy suaranya di stop dulu. Oke? Nah, adik-adik sudah selesai membaca kitab 2 Samuel 11? Ya, di sana diceritakan tentang kisah Daud dan Batsheba. Bagaimana Raja Daud jatuh ke dalam dosa. Diceritakan ketika Daud berkuasa menjadi Raja Israel, dan pada suatu malam Raja Daud melihat wanita cantik yang bernama Batsheba. Saat itu, Raja Daud ingin memiliki Batsheba. Padahal adik-adik semua, Batsheba adalah istri dari prajuritnya Daud yang bernama Uria. Dengan akal liciknya, Raja Daud memerintahkan Uria ke barisan yang paling depan di medan perang. Dengan harapan Uria mati terbunuh ketika berperang, sehingga Raja Daud dapat memiliki Batsheba. Adik-adik kenal nggak siapa Raja Daud? Ya, hebat! Dulu, Daud adalah seorang gembala yang pandai memainkan suling dan kecapi. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan sebagai raja melalui perantara Nabi Samuel. Daud juga adalah orang yang mampu mengalahkan Goliat. Masih ingat nggak cerita tentang Goliat? Nah, Goliat itu dikalahin sama Daud, tapi dengan bantuan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Daud menjadi raja atas Yehuda dan akhirnya menjadi raja atas Israel. Adik-adik, kehidupan Daud selalu berputar. Ada masa yang dipenuhi dengan kebahagiaan, dan ada masa di mana Daud juga mengalami kesusahan. Tetapi Daud adalah salah satu orang yang berkenan di hati Tuhan. Pertanyaannya, jika Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, mengapa Daud jatuh ke dalam dosa? Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya? Aku bantu jawab ya. Jawabannya adalah karena Daud tidak menjaga hati. Menjaga hati itu adalah menjaga segala perbuatan, perasaan, perkataan, dan pikiran kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan dosa itu adalah segala perbuatan, perasaan, perkataan, dan pikiran manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak suka sama sekali dengan dosa. Bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Kakak share ya beberapa caranya. Yang pertama, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin beribadah di gereja. Yang kedua, mengetahui mana yang Tuhan suka dan mana yang Tuhan tidak suka. Yang ketiga, yang terakhir, mempraktekkan buah-buah roh dan pengajaran Tuhan Yesus. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjauhi dosa ya. Dengan cara menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar Tuhan selalu disenangkan. Sebelum kita tutup renungan minggu ini, yuk kita sama-sama membuka Alkitab lagi. Kita buka Amsal 4 ayat 23.
Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan kita minggu ini. Semoga adik-adik di rumah selalu sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa selalu berdoa, baca firman Tuhan, dan mengucap syukur atas segala perkara yang menjadi dan terjadi di dalam kehidupan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.